Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala salatul jamaah, sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah pada sembahyang yang Allah Ta'ala fardukan, sembahyang 5 waktu, itu hukumnya fardu kifayah atas laki-laki dan hukumnya sunnah bagi perempuan. Dan sembahyang berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dan hasil berjamaah itu dengan imam satu makmum itu sudah mendapatkan salat dalam keadaan berjamaah, yaitu 1 imam 1 makmum paling sedikit. Dan setiap kali jamaahnya lebih banyak maka lebih afdal dibanding jamaah yang sedikit, kecuali imamnya yang bid'ah. Kalau bid'ah imamnya atau imamnya itu fasik, maka jamaah yang lebih sedikit lebih afdal daripada jamaah yang banyak tapi imamnya bid'ah atau fasik. Wa tata'akkadu al-jama'atu fi salatil fajri wal isya, dan lebih sangat ditekankan sembahyang berjamaah pada salat subuh dan salat isya. Sembahyang subuh dan sembahyang isya itu sangat ditekankan untuk melaksanakannya dalam keadaan berjamaah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Siapa orang yang ia sembahyang isya dalam keadaan berjamaah, maka seakan-akan ia menghidupkan atau mendirikan separuh malam. Dan siapa orang yang salat subuh dalam keadaan berjamaah, maka seakan-akan ia menghidupkan malamnya atau mendirikan malamnya itu seluruhnya. Rawahul Muslim, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Itu lebih dianjurkan. Jadi 2 salat ini sangat ditekankan untuk dilaksanakannya dalam keadaan berjamaah, karena ada keutamaan dari Rasulullah SAW, yaitu apabila dilakukan sembahyang isya dalam keadaan berjamaah maka seakan-akan mendirikan separuh malam, dan apabila dilaksanakan subuhnya dalam keadaan berjamaah maka ia seakan-akan menghidupkan malam seluruhnya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya lebih besar karena ada keutamaan.
Wala yu'dzaru fi tarkil jamaah illa li'udhrin sahihin. Dan tidak diuzurkan pada meninggalkan sembahyang berjamaah kecuali sebab atau karena udzur yang benar. Kal maradi wal matari wal khawfi ala nafsin aw malin. Seperti karena sakit, udzurnya sakit, atau karena hujan, atau takutan terhadap dirinya atau hartanya, boleh meninggalkan jamaah. Boleh, itu termasuk uzur. Garing, sakit, atau karena hujan lebat. Kadangkala berangkat ke masjid karena hujan membasahi tubuhnya, pakaiannya, uzur. Dan seperti takut terhadap dirinya. Kalau berangkat misalnya akan dicelakai orang, atau akan ada diterkam binatang buas, uzur. Atau takutan terhadap hartanya. Kalau ia tinggalkan berangkat sholat berjamaah, hartanya diambil orang misalnya. Nah, itu termasuk uzur untuk tidak melaksanakan sembahyang dalam keadaan berjamaah. Wa fil khabar, disebutkan dalam khabar, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sami'an nida falam yamna'hu min ityanihi udhrun, falam yamna'hu min ityanihi udhrun fala salata lahu. Siapa yang mendengar azan, panggilan azan, kemudian tidak mencegah kepadanya untuk memenuhi panggilan itu atau mendatangi panggilan itu oleh sebuah uzur, tidak mencegah kepadanya untuk memenuhi sebuah uzur, untuk memenuhi panggilan azan oleh sebuah uzur, maka tidak ada salat baginya. Maksudnya di bawah keterangannya. Akhrajahu Abu Daud halaman 555 551 bil lafaz man sami'al munada falam yamna'hu min itba'ihi udhrun lam tuqbal minhu as-salatu allati shalla. Siapa yang mendengar panggilan azan kemudian tidak mencegahnya untuk mendatanginya, menghadirinya oleh sebuah uzur, maka tidak diterima darinya oleh salat yang ia lakukan. Tidak sempurna salatnya. Jadi kalau ada panggilan azan, kemudian ia meninggalkan salat berjamaah, memenuhi panggilan tersebut, tidak mencegahnya untuk hadir tersebut oleh sebuah uzur. Karena ada uzur, ia karena ada bisi uzur, tapi tidak memenuhi panggilan azan tersebut, maka dikatakan dalam hadis Nabi ini salatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Paling kada salatnya itu tidak sempurna. La salata lahu, la salata lahu. Ay lam tuqbal minhu salatul lati shalla. Ini ancaman dari Rasulullah SAW agar supaya kita untuk selalu melaksanakan salat dalam keadaan berjamaah. Apabila ada panggilan azan, maka kita penuhi panggilan tersebut. Penuhi artinya datangi dan kita laksanakan salat dalam keadaan berjamaah, memenuhi panggilan azan.
Paham? Kalau ada udzur ya karena apa? Di antara udzur yang disebutkan tadi garing, hujan, takut terhadap dirinya atau terhadap hartanya dan masih banyak udzur-udzur yang lainnya yang disebutkan di dalam kitab fikih. Ya, ini sebagian yang disebutkan. Wa min adabiha. Kemudian wa min al-a'dzar aidan dan termasuk dari udzur juga. Di antara udzur-udzur syiddatul har, sangat panas. Panas, sangat panas harinya. Kayak seperti panasnya di daerah luar negeri sana. Kayak di Mekah, Madinah, di Mesir, atau di Tarim. Itu kalau sudah musim panas, panasnya sangat panas. Atau syiddatul barat, sangat dingin. Wa syiddatul ju'i atau sangat kelaparan. Sangat kelaparan. Makan dulu. Wal atashi dan sangat kehausan. Itu diantara udzur-udzurnya juga dari melaksanakan sembahyang dalam keadaan berjamaah. Kemudian terusnya syurutul jamaah wa adabuha. Syarat-syarat berjamaah dan adab-adabnya. Perhatikan sholatnya dalam keadaan berjamaah karena ada adab-adabnya dan syarat-syaratnya. Min syurutiha di antara syarat-syaratnya. Syurutul jamaah wa adabuha. Syarat-syarat berjamaah dan adab-adabnya. Min syurutiha di antara syarat-syaratnya, syarat-syarat berjamaah. Ayya alamal ma'mumu bintiqalil imam. Bintiqalatil imam. Mengetahuinya seorang makmum dengan perpindahan imam, perpindahan rukun dari ruku ke sujud dan segala macam perpindahan rukun. Jadi tahu makmum. Wa alla yataqaddama alaihi fil mauqif dan bahwasanya tidak mendahului terhadap imam di dalam tempat berdiamnya, tempat berdirinya itu. Artinya tumitnya atau batisnya kada takamuka daripada imamnya. Itu syaratnya. Jadi makmum harus di belakang, jangan takamuka pada imamnya. Ya, terus yang pertama mengetahui gerak-geriknya imam. Ya, itu. Terus lagi wa alla yakuna bainahuma hailun yamna'ul murur. Bahwasanya tidak ada antara makmum, antara imam dan makmum hail, penghalang. Yamna'ul murura, yang mencegah untuk melewatinya. Kasyubbak, seperti pintu. Ya. Jangan ada yang menghalangi untuk
sampai ke imam, antara makmum dan imam. Kalau ada yang menghalangi maka berarti tidak sah jamaahnya. Terus wa kadza yushtaratu fi ghairil masjid, dan begitu pula disyaratkan pada selain masjid ayyumkina wusulul ma'mum ilal imam bi ghairi izwirarin wan itafin, memungkinkan sampainya makmum kepada imam tanpa harus berpaling punggungnya daripada arah kiblat. Ya. Itu syaratnya. Wa alla yakuna bainahuma hailun yamna'ur ru'yah. Kemudian syarat berjamaah lagi, bahwasanya tidak ada antara keduanya imam dan makmum hailun, sebuah dinding penghalang yang mencegah penglihatan antara imam dan makmum, ada yang menghalangi. Wa alla yazida, ini di selain masjid. Nah, kalau di masjid lain. Yang penting jangan ada tertutup yang kiranya kadakawa makmumnya sampai kepada imam. Ya. Wa alla yazida ma bainahuma ala thalathati mi'ati dzira'in taqriban, dan bahwasanya ia tidak lebih jaraknya antara imam dan makmum 300 dzira'. 300 dzira'. Ada lebih dari itu. Itu syarat berjamaah imam dan makmum, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid. Kalau di luar masjid tadi tambahan ada, yaitu bisa sampai imam kepada makmum tanpa harus memalingkan punggung belakangnya dari arah kiblat. Kemudian tidak ada penghalang antara keduanya yang mencegah penglihatannya antara imam dan makmum. Kemudian tidak lebih daripada 300 dzira' jaraknya. Itu syarat berjamaah. Wa min adabiha, dan di antara adab-adabnya berjamaah tasyiyatus sufuf, meratakan shaf. Ya. Ratakan shaf itu adab salat. Jadi sebelum salat ratakan terlebih dahulu salatnya. Karena itu termasuk daripada kesempurnaan salat sembahyang. Kalau rata salatnya, maka berarti salatnya sempurna. Ini sangat penting. Bahkan Nabi SAW ketika hendak sembahyang, itu Nabi langsung yang meratakan shafnya. Kemudian wal muhafadzatu 'ala shafil awal, dan menjaga, adabnya lagi, menjaga pada shaf yang pertama. Nah, shaf yang pertama diperhatikan, dijagai. Shaf pertama. Artinya kalau muhafadzah shaf pertama itu selalu berada di shaf yang pertama. Itu adabnya, jangan hendak ke belakang terus. Ya. Shaf kedua, tiga, dan seterusnya. Biasakan di muka. Ini termasuk adab. Ya, jangan ketujuh di belakang. Di barisan pertama, shaf awal. Kemudian wa ala takbiratil ula ma'al imam, dan menjaga takbiratul ihram bersama imam.
artinya jangan sampai masbuk. Artinya takbiratul ihram, takbiratul ula bersama imam. Artinya habis imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita pun mengumpati juga di belakang Allahu Akbar. Artinya kada masbuk. Artinya cepat datangnya. Lah, jaga itu supaya berada di saf yang pertama. Kemudian wa alla yuqarinal ma'mumu al-imama fi syai'in min af'alis salati. Dan bahwasanya tidak membarangi si makmum akan imam pada sesuatu daripada pekerjaan salat. Jangan membayi imam. Nah, baca Fatihahnya jangan bayi-bayi lawan imam. Bapak lagi gawian rukunnya, imam rukuk jangan bayi-bayi lawan imam. Habis akan imam dulu, hanya kita. Amun di takbiratul ihram wajib itu. Jadi imam selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, hanya kita takbiratul ihram. Jangan main-main imam. Bila main imam kita ada sah. Ya. Takbiratul ihram. Yang pertama kali selesaikan dulu imam takbir, hanya kita takbir. Dan berikutnya sama seperti itu, rukun-rukun yang lain. Apabila imam rukuk sampai sudah Allahu Akbar, hanya kita rukuk. Jar imam pulang bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, hanya kita bangun juga. Wa yahrumu taqaddumuhu, dan haram hukumnya mendahului imam. Haram mendahului imam, kata boleh taqaddumu alaihi. Fa fil hadis, di dalam hadis disebutkan ma yakhshallahu ama yakhshal ladzi yasjudu aw yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin aw suratahu surata himarin. Dalam hadis disebutkan, tidakkah takut yang sujud oleh orang yang sujud atau bangun daripada sujudnya, yarfa' ra'sahu, ia mengangkat kepalanya sebelum imam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala himar. Karena takutankah nang sujud atau nang rukuk mengangkat atau mendahului imamnya dari bangun sujudnya itu atau dalam rukuknya, berdahulu pada imamnya. Karena takutankah Allah Ta'ala akan merubah wajahnya, kepalanya menjadi kepala himar. Atau surahnya, bentuknya, inya dirubah menjadi himar. Kada takutankah seperti itu? Jangan mendahului imam. Nah, dalam sembahyang. Kalau sudah ada imamnya, sudah tunggu. Umpati aja. Jangan hendak berdahulu daripada imam. Kemudian wala yajharul ma'mum. Wala yajharul ma'mumu khalfal imam. Jangan banyaring makmum oleh seorang makmum di belakang imam. Ya, jangan banyaring ngeraskan suara makmum di belakang imam. Cukup imamnya sudah nang banyaring, makmum kada usah. Gemat aja cukup ga sendirinya. Illa fit ta'min, kecuali pada ba'amin. Lafat amin setelah Fatihah itu. Imam kan nyaring baca Fatihah. Nah, contoh bacaan imam misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah beimbai berarti menyaring si makmum.
amin. Nah, itu banyaring. Faya jaharu bihi fil jahriyah, maka banyaring dengannya pada sembahyang jahar nang banyaring. Wa yuqarinuhu fihi, dan maimbai. Baimbai si makmum lawan si imam pada membaca amin. Fa fil khabar, di dalam khabar dalam hadis, annal malaikata, bahwasanya para malaikat tu'amminu li qiraatil imam, maaminakan bagi bacaannya imam. Faman wafaqa qaulal malaikati, maka siapa yang maimbai wafaqa taimbai membai bacaannya, nah itu takminnya tadi, amin tadi, dengan aminnya malaikat, maka diampuni baginya apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Nah, jadi perhatikan, jangan kadang baca amin, banyaring baca. Apabila kita ta'imbai lawan imam, maka berarti ta'imbai julan malaikat. Kalau ta'imbai lawan malaikat, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jadi perhatikan itu. Ya. Yang bagi lil imam takhfifus shalah. Bagi imam seyogianya meringankan sembahyangnya, agar jangan terlalu lawas. Idza amma qauman, apabila jadi imam, ia imami suatu kaum, maka jangan panjang-panjang, jangan lawas-lawas jadi imam. Ghaira mahsurin, kaum nang kada terbatas banyaknya. Ini apabila jadi imam suatu desa, satu kampung atau suatu kota, makmumnya banyak, jangan panjang-panjang, jangan lawas-lawas, ringkas saja, ayatnya jangan terlalu panjang. Ya. Terus au mahsurin, atau makmumnya kawa dibatasi, artinya kalau dihitung kalau terlalu banyak. Lam yardau bitatwil, nang mereka itu kada hendak, kada ridha dengan lawas panjang, sembayangnya terlalu lawas. Nah, jadi imam jangan panjang-panjang, jangan lawas-lawas, ayatnya handap aja, jangan terlalu panjang kalau imami di kampung suatu kaum. Wala ya ummu qauman wa hum lahu karihun, jangan jadi imam, jangan mengimami suatu kaum sedangkan mereka kada katuju lawan inya. Imamnya dia dari katuju orang, paham-paham seorang lah, jangan mengimami orang. Kalau orang itu ada katujuan lawan inya, janganlah inya nak jadi imam. Nah itu. Mudah-mudahan ada barakahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kau melaksanakan sembahyang terus menerus dalam keadaan berjamaah sampai ke mati, sampai akhir hayat, sembahyang dalam keadaan berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan, man ya